Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di MKD Tujenma Channel, dimana channel yang selalu menyajikan kisah nyata, cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, cerita mitos, dan cerita tentang legenda ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan setan, jin, dan manusia, dan semoga selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman MKD Tujenma Channel, di kesempatan kali ini atau di malam Jumat ini, tepatnya sekarang ini jam 12 malam ya teman-teman, saya mau berbagi sedikit cerita. Namun sebelum saya melanjutkan ceritanya, tolong teman-teman bantu saya ya untuk mengembangkan channel kecil ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis alias tidak membayar. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Teman-teman MKD Tujenma Channel berbicara mengenai misteri, ya misteri apapun itu ya teman-teman ya. Bisa misteri kehidupan, bisa misteri gaib, misteri hari esok, maupun misteri-misteri yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya mau sedikit bercerita tentang pocong dan kuntilanak. Namun yang saya ceritakan ini berdasarkan saya ini mengutip atau menukil kisah dari beliau, yang disampaikan oleh beliau, yaitu Abah Gurus Kumpul ya gitu. Jadi kata Abah Gurus Kumpul itu, apabila ada seorang anak manusia yang pada saat masih hidup itu mungkin lalai dengan apa itu tanggung jawabnya terhadap Yang Maha Kuasa, atau selalu mengabaikan atau menunda-tunda, saya nggak tahu ya. Jadi apabila kelak jika dia meninggal, apabila dia meninggal masih dalam keadaan belum taubat, konon katanya tapi ini kata Abah Gurus Kumpul, jadi seorang mufti atau seorang ulama besar yang terkenal seantero jagat raya di Indonesia maupun di Mekah sana. Beliau ini sangatlah terkenal ya teman-teman, terkenal akan ilmunya, terkenal akan keulamaannya ya gitu. Jadi kalau anak atau orang ya, seorang anak manusia yang selalu mengabaikan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab terhadap Yang Maha Kuasa, ya apabila meninggal itu konon katanya kata Abah Gurus Kumpul itu, apabila orang itu meninggal nanti itu bumi itu tidak mau menerima teman-teman. Bumi tidak mau menerima, langit pun tidak mau menerima. Jadi apabila bumi tidak mau menerima dan langit pun tidak mau menerima, alias jadi arwah yang begini,
Makanya kata Abah Gurus Kumpul, makhluk itu, dua makhluk itu hidupnya ngambang, bukan hidupnya ya, jadi keberadaannya itu ngambang antara langit dan bumi, itu ngambang, melompat karena ditolak oleh bumi. Dan ini saya nggak ngarang ya, saya hanya menukil apa yang disampaikan oleh Abah Gurus Kumpul. Dan satu lagi juga yang konon, yang katanya, yang disebut-sebut sebagai apa kuntilanak maupun apa itu kan terbang ya. Ada yang bilang terbang, ada yang bilang merangkak. Ya karena arwah-arwah gentayangan seperti itu, karena ya itu tadi, pada saat meninggal itu belum tobat. Jadi apa yang dilakukan selama hidupnya itu selalu apa ya, ya seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi mengabaikan kewajiban, melanggar hukum-hukum syariat Islam maupun hukum negara ya. Ya seperti itu. Bahkan konon katanya juga ada gitu, apa seseorang gitu, apabila pada saat masih hidup itu selalu apa, kalau di kampung saya itu ngesuk-ngesuk lemai wong gitu ya, atau ngeruk-ngeruk tanahnya orang, itu juga seperti itu teman-teman. Apabila meninggal ya seperti itu, bumi tidak mau menerimanya. Jadi apabila sudah diukur nih ya, sudah diukur ukurannya pas, terus dibikinlah liang lahat. Begitu dimasukkan ke liang lahat masih mayat itu bisa liang lahatnya itu nggak muat. Nah itu seperti itu ada, bahkan sampai ditekuk gitu ya kakinya ya. Ya kalau udah seperti itu biasanya arwahnya itu gentayangan kesana kemari. Kalau kata Kanjeng Sunan Kalijaga itu katanya ngelangut itu ora entuk pencokan, jadi terbang. Ya gentayangan itu tadi ibarat burung terbang itu nggak dapat apa, nggak bisa mencok gitu ya, seperti itu. Mau alam bisawab ya. Jadi apabila teman-teman ada yang apa namanya penakut ya, terus mungkin ada yang pernah apa ketemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, jadi untuk menanggulanginya, untuk menanganinya mudah teman-teman ya, mudah. Tapi satu hal itu harus, mental kita harus kuat ya gitu. Jadi kita jangan sampai jangan sampai takut ya gitu. Merinding boleh tapi takut jangan gitu. Ini kembali lagi kepada kata Abah Gurus Kumpul. Jika teman-teman itu kapan jika ketemu dengan makhluk tersebut, tapi kalau teman-teman tidak ditakut-takutin, jangan dipakai ya doa ini. Nah kecuali teman-teman ditakut-takutin terus diserang, boleh lah kita balik nyerang. Jadi kata Abah Gurus Kumpul begini doanya. Jadi doanya itu kalau dibaca sekali saja, diarahkan ke itu makhluk, entah pocong, entah kuntilanak ya, itu pasti kebakar, itu pasti. Ini kata ulama besar ya teman-teman ya, bukan kata saya cuma menukil atau meniru ya gitu. Ya kita untuk apa namanya ya mengatasi rasa takut itu, pikiran kita, hati kita jangan sampai fokus dengan hal-hal yang sifatnya apa horor ya.
ya anggap aja kita apa, nggak ada apa-apa lah ya gitu, di sekitar kita itu. Ya kadang-kadang juga saya sendiri kadang-kadang merasa ketakutan teman-teman ya. Ya merasa takut lah, bukan ketakutan, merasa takut. Apalagi saya ini tidur ya di bedeng sendirian gitu. Toko sebesar ini nih, bedengnya paling di belakang dan saya sendirian. Ada dua orang sih, yang satu teman saya di depan, saya di belakang teman-teman. Jadi tempatnya yang lumayan angker gitu. Jadi setiap malam itu kayak ada orang naik ke tangga itu, plak 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 plak. Ya seperti itu hampir setiap malam teman-teman. Tapi berhubung saya yang udah biasa itu ya, jadinya nggak takut gitu. Ya kadang-kadang saya katain, ah, bodoh amat, emang nggak takut gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, kadang-kadang ya apa, kadang-kadang saya ini kalau lagi nggak bikin konten ya itu, kalau lagi nggak bikin konten kadang-kadang saya itu bikin mainan teman-teman ya. Ya mainan itu juga kalau ada yang apa pengen dibikinin gitu ya, mesen gitu. Nih teman-teman, saya kadang-kadang bikin kayak ini nih. Ya nggak jelas ya teman-teman ya. Nah ini adalah kaligrafi tauhid yang saya bentuk seperti apa, kepala macan ya teman-teman ya. Ini kaligrafi teman-teman. Terus satu lagi saya apa, ini juga pesanan seorang ya teman ya, Amil. Jadi teman saya ini Amil ya, mesen seperti ini teman-teman. Ini tapi ini belum ini ya apa tuh, ini kaligrafi basmalah teman-teman, tapi ini belum finish ya, belum finishing, masih jelek itu tuh. Ya kalau kata orang Jakarta tuh iseng-iseng teman-teman ya, iseng-iseng ngisi waktu yang kosong itu supaya bermanfaat. Kita bikin apa sesuatu itu ya, kalau bahasa lainnya mah kreatif gitu ya teman. Nah itulah teman-teman ya, kaligrafi saya suka bikin kaligrafi, cuman hasilnya masih apa ya, belum bisa bagus banget kayak ukiran Jepara teman, masih tahap belajar asal jadi. Ya itulah teman-teman ya, apa sedikit cerita itu, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau apa Gus Kumpul. Jadi untuk menanganinya itu sangatlah mudah dengan apa doa tertentu gitu ya. Jadi doanya ini kalau teman-teman diganggu atau ditakut-takutin makhluk-makhluk seperti tadi yang terbang itu Kunti sama Mr. P, pocong itu ya, itu cukup dibaca. Tapi saya ini maaf ya teman, bukan lagi sok pinter, ujub, takabur, bukan ya, itu hanya berbagi ilmu. Jadi man ta'alama al-Qur'an wa'allama, seperti itu. Salah teman. Khairukum man ta'alama al-Qur'an wa'allama. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya, bukan untuk menjualnya. Itu ya teman-teman ya, itu ya. Wallahu a'lam ya. Tapi saya ini juga nggak menggurui teman-teman gitu, hanya berbagi. Jadi berbagi cerita dan berbagi pengalaman saja. Jadi sekali lagi, jika teman-teman ada yang diganggu, terutama apa youtuber misteri ya itu ya, tapi
Maaf ya, bukan lagi ini sok pinter, sok ngerti, sok wujud takabur, bukan ya itu. Jadi doanya begini teman-teman. Dap ya, bismillahirrahmanirrahim. Dap duk dam malai mingkul limati ahmati innaka mayitun wa innahum mayitun berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita semua ya teman-teman ya, terutama yang belum tahu ya. Jadi yang belum tahu biar jadi tahu, yang sudah tahu jadi semakin tahu. Jadi semakin yakin, hakul yakin, anal yakin, ma'rifatul yakin. Seperti itu. Ini saya kira cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.